Saya paham ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Ya, ungkapan Kang Deddy Mulyadi yang menyebut bahwa kalau Kang Deddy Mulyadi lagi ngebabat gitu, misalnya ada tikus yang terganggu, kemudian ada ular, termasuk ada kecoa. Nah, apa kaitan bahwa ketiga hewan ini dengan analogi yang diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi? Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga hari ini hari yang membawa harapan dan semuanya bisa meraihnya, meski kadang harapan diraih dengan cucuran keringat dan air mata. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan supporting terhadap saya untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti masa orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin. Dan saya memahami bahwa dulu kita dihadapkan pada situasi penambangan liar berkecamuk di mana-mana. Jalan hancur di berbagai tempat. Premanisme hampir ada di semua sudut. Sampah berantakan tak tertangani. Jalan-jalan mengalami kekumuhan. Pandangan-pandangan mata kita tertutup ketika melihat sawah, melihat pemandangan kebun teh, melihat hamparan hutan. Semuanya direbut oleh orang atas nama kepentingan ekonomi dan atas nama perut tentunya. Tetapi tidak ada yang mau membenahi. Dan semua orang terdiam. Kini pada saat saya mencoba untuk memulihkan fungsi sungai, memulihkan fungsi hutan, memulihkan fungsi perkebunan, menghentikan berbagai penambangan liar di berbagai tempat. Pasti ternyata banyak orang yang keberatan terhadap tindakan yang saya lakukan. Saya paham ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Untuk itu, semuanya harus kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan secara bersama. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menjadi kenangan. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hampa. Salam untuk semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Baiklah, Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa apa yang dia lakukan, gerakan yang ia canangkan, itu mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak, seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ada saja tikus yang terganggu ketika ia membabat semak. Di situ biasanya semak tikus-tikus bersembunyi, kemudian ular-ular juga mungkin terganggu, termasuk kecoa-kecoa juga mungkin terganggu. Nah, dalam sejarah tentang bahasa ya, ada hal menarik bahwa 3 ekor hewan ini sesungguhnya masuk ke dalam perumpamaan dalam dunia gelap, bagaimana termasuk di dalam birokrasi. Pertama, tikus ya. Tikus itu sebetulnya binatang pengerat ya, dan dijadikan simbol bahwa tikus adalah hewan yang biasa mencuri, biasa dengan giginya mengerat, misalnya padi atau kemudian makanan-makanan yang ada di rumah orang. Dan kemudian istilah itu diadopsi dalam dunia percakapan umum, apalagi bagi para aktivis, untuk menyebut
sosok koruptor, orang yang korupsi itu dengan sebutan tikus. Bahkan untuk yang korupsinya para elit itu disebutnya tikus-tikus berdasi. Nah, Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk menganalogikan gerakan yang ia lakukan di mana banyak tambang-tambang yang ilegal, banyak praktik-praktik korup, banyak lingkungan yang alamnya digerus, ditebang, banyak orang yang menghuni bantaran sungai, tanah-tanah negara. Ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan eh, semacam gerakan untuk menormalisasi, untuk mengembalikan semua fungsi-fungsi lahan misalnya, itu di dalamnya tentu seperti Kang Deddy bilang, ada banyak orang yang terganggu, ada banyak orang yang tersinggung, ada banyak orang yang marah. Dengan mengumpamakan, misalnya tadi, tikus, salah satunya tikus adalah simbol dari uh, korupsi atau pencurian, dan itu kemudian dianalogikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika ia melakukan gerakan itu semua, banyak orang yang terganggu, banyak koruptor-koruptor yang terganggu. Nah, yang selanjutnya kenapa ular? Karena ular itu salah satu dianalogikan dalam beberapa pemahaman ya. Ular itu adalah dalam sejarah pernah mencoba untuk memengaruhi manusia untuk memakan satu makanan yang dilarang oleh Tuhan, dan karena rayuan ular itu kemudian manusia itu jatuh ke bumi dan ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu maka ular disebut sebagai salah satu penghasut dan yang selalu mendesis dan berkhianat. Nah, oleh sebab itu maka Kang Deddy Mulyadi menyebut ketika ia mencoba untuk bersih-bersih Jawa Barat di birokrasi, menata lingkungan, menata alam, banyak yang protes, banyak yang terganggu. Salah satunya dia menganalogikan kepada ular. Nah, oleh sebab itu maka ketika dia melakukan gerakan-gerakan untuk membersihkan Jawa Barat, untuk menata lingkungan, tambang-tambang, perilaku koruptif di sekolah, bagaimana misalnya dana-dana termasuk dana hibah yang biasa dinikmati digelontorkan ke oknum-oknum, ke yayasan-yayasan tertentu, maka wajar banyak orang yang mengkritik, menyerang, atau bahkan demonstrasi kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang ketiga apa? Hewan, salah satunya adalah kecoa. Kenapa kecoa disebut? Karena kecoa salah satu adalah simbol hewan yang kotor. Artinya memang di Jawa Barat ini orang banyak juga yang senang ada di lingkaran-lingkaran kotor, di lingkaran-lingkaran berlumpur, dan ketika Kang Deddy Mulyadi bersih-bersih, babat gitu, banyak orang yang terganggu dan tersinggung. Oleh karena itu, di dalam ungkapan Kang Deddy Mulyadi kali ini, ia berterima kasih kepada dukungan publik yang begitu kuat. Tetapi di saat yang sama juga dia meminta maaf bahwa akan banyak orang yang tidak puas, tidak bisa memuaskan semua pihak, banyak yang terganggu, banyak yang tersinggung, banyak yang mungkin merasa bahwa misalnya dia menyinggung tentang ormas yang kadang dalam konteks tertentu ormas-ormas ini juga bisa menjadi backing perusahaan, bisa menjadi pelindung gitu dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu ini menarik penganalogian, walaupun tadi saya bilang di ajaran Cina salah satunya itu juga dijadikan uh, si ular dan tikus ini adalah dua hewan yang dipanggil oleh dewa ya, dari 12 hewan, dua dari 12 hewan yang dipanggil oleh dewa, dan kemudian juga dijadikan simbol zodiak ya, antara tikus dengan ular ya. Nah, tetapi apapun itu, mari kita maknai bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk bersih-bersih di Jawa Barat tentu bisa menimbulkan kegoncangan, kemudian keributan, menimbulkan orang terganggu, orang protes, mungkin yang selama ini melakukan praktek-praktek penambangan ilegal, merasa bahwa dia usahanya diganggu dan lain-lain. Tetapi Kang Deddy Mulyadi punya keyakinan sebagai seorang pemimpin, ia harus mengambil keputusan-keputusan besar
untuk membangun Jawa Barat istimewa. Dan para pedagang yang kumuh, yang mengambil bahu jalan, marka jalan, dan lain-lain, itu oleh Kang Deddy Mulyadi kan dibersihkan, kemudian ditertibkan, dibongkar, dan lain-lain. Ini juga tentu menimbulkan banyak efek, dan Kang Deddy Mulyadi tentu harus menyelesaikan masalah ini ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.